Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Arif Darmawan, SEM, SC, dan Bapak Ibu dosen penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul COVID-19 dan Prediksi Kebangkrutan Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di BEI. Perkenalkan, saya Marsina Saskia Putri dengan NIM 4111901090, Prodi Akuntansi Manajerial, jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah aspek ekonomi. Menurunnya aspek ekonomi di Indonesia dibuktikan dengan melemahnya pasar domestik dan luar negeri sebanyak 44,3%. Menurut data BPS, ada 82,85% perusahaan di Indonesia yang terdampak COVID-19. Dari keseluruhan sektor yang terdampak, sektor transportasi terdampak 81,11%. Hal ini patut menjadi kekhawatiran karena sektor transportasi merupakan salah satu sektor usaha penyumbang perekonomian di Indonesia dan belum pernah mengalami penurunan sejauh ini selama periode sebelumnya. Penurunan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 dapat berbentuk financial distress yang dialami oleh perusahaan. Financial distress merupakan salah satu gejala kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan. Dengan mengetahui penyebab finansial distress lebih dini, maka perusahaan dapat mempermudah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress untuk perusahaannya. Salah satu metode untuk mengukur prediksi kebangkrutan yang menjadi penyebab financial distress adalah metode Z-score yang digagas oleh Altman tahun 1968. Metode ini, menurut Altman, perusahaan yang memburuk ditandai dengan terjadinya kerugian, likuiditas menurun, porsi utang meningkat, arus kas bermasalah, dan perputaran aset yang melambat. Metode Z-score menggunakan 4 rasio keuangan dikali dengan bobot tertentu sehingga menghasilkan prediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Peneliti memutuskan untuk menggunakan metode Z-score karena metode ini dapat dengan mudah digunakan dan meraih ketepatan prediksi sebanyak 95%. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Khan dan Ulah tahun 2021, di mana penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan sektor transportasi di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat saya tarik yaitu saya ingin mengetahui seberapa besar potensi kebangkrutan perusahaan dengan sektor transportasi yang terdaftar di BEI selama tahun 2019 hingga tahun 2021 yang merupakan imbas dari COVID-19. Sebagai tolak ukur prediksi kebangkrutan tersebut, saya menggunakan analisis Z-score dengan 4 variabel rasio keuangan yaitu working capital to total asset atau WCTA, return earning to total asset atau RETA, earning before interest and tax to total asset atau EBITDA, dan book value of equity to total liability. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Saya membagi tujuan menjadi 2 bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi kebangkrutan perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI selama tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan menggunakan 4 variabel rasio keuangan yaitu working capital to total asset atau WCTA, return earning to total asset atau RETA, earning before interest and tax to total asset atau EBITDA, dan book value of equity to total liability. Kemudian tujuan khusus dari penelitian ini adalah meneliti secara empiris dan mendalam mengenai potensi kebangkrutan perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 hingga 2021 dengan metode Z-score. Model ini menerapkan 4 variabel rasio keuangan yaitu WCTA, RETA, earning before interest and tax to total asset atau EBITDA, dan book value of equity to total liability. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Saya membagi manfaat penelitian menjadi 2 yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.
Manfaat praktis bagi masyarakat dan mahasiswa adalah diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat luas dan mahasiswa terutama para investor untuk memprediksi kinerja laporan keuangan sektor transportasi di Indonesia. Bagi peneliti atau bagi saya, manfaat praktis yang dapat saya ambil yaitu dapat menjadi penambah wawasan dan pengetahuan mengenai perusahaan di bidang transportasi di Indonesia serta menjadi salah satu penerapan ilmu pengetahuan yang didapat selama menjalani perkuliahan. Dan manfaat praktis bagi peneliti lain yaitu saya berharap penelitian ini dapat menjadi pengembangan atau rujukan bagi riset topik yang akan dilakukan setelahnya. Kemudian manfaat teoritis yang dapat diambil adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dan dapat menjadi pengembangan literatur dari penelitian yang sebelumnya telah ada. Selanjutnya adalah batasan masalah. Penelitian ini difokuskan untuk perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode tahun 2019 hingga tahun 2021, di mana dalam periode tersebut COVID-19 dinyatakan masuk ke Indonesia dan masih melanda di Indonesia. Kemudian saya memfokuskan penelitian dengan 4 rasio laporan keuangan yaitu Working Capital to Total Asset atau WCTA, Return Earning to Total Asset atau RETA, Earning Before Interest and Tax to Total Asset atau EBITDA, dan Book Value of Equity to Total Liability. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI dan memposting laporan keuangannya secara berkala selama periode tahun penelitian yaitu tahun 2019 dan 2021. Saya menggunakan laporan keuangan per triwulan dan tahunan dari perusahaan sektor transportasi yang diposting secara lengkap di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah kajian teori. Pada penelitian ini, saya menggunakan 2 teori. Yang pertama ada agensi teori atau teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen and McLean pada tahun 1976. Pada teori ini menyatakan bahwa prinsipal dan agen terhubung dalam suatu kontrak untuk melakukan layanan. Dalam hal ini, agen adalah pihak manajemen yang melaksanakan operasional perusahaan dan prinsipal yang merupakan investor dari luar perusahaan. Apabila agen gagal dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, maka hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, sehingga apabila kinerja perusahaan menurun, maka indikasi finansial distress pada perusahaan tersebut akan meningkat dan mempengaruhi penilaian investor terhadap kinerja perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada signaling teori atau teori sinyal yang dikemukakan oleh Ross tahun 1977. Teori ini adalah kejadian di mana eksekutif dari suatu perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan investor dari luar perusahaan mengenai perusahaan tersebut. Nah, teori ini adalah bagaimana pemilik perusahaan dapat mengkomunikasikan kepada khalayak luas dari eksternal perusahaan tersebut mengenai kualitas dari perusahaan mereka, apakah kualitasnya baik atau buruk. Dan hal ini dapat menjadi penilaian dari investor untuk perusahaan tersebut mengenai keputusan investasi maupun tidak untuk perusahaan tersebut, karena kinerja suatu perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada literatur, yaitu penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Yang pertama ada dari Think et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa semakin tinggi persentase rasio WCTA, maka semakin tinggi juga profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian dari Khan dan Ullah tahun 2021, yaitu COVID-19 diperkirakan akan membuat semakin banyak perusahaan menghadapi financial distress di masa yang akan datang. Kemudian dari Putra et al. Tahun 2022 mengungkapkan bahwa perusahaan sektor non-manufaktur lebih terdampak COVID-19 sehingga perusahaan kurang mampu untuk memenuhi kewajibannya.
Literatur selanjutnya adalah yang pertama ada dari Pernamasari et al. Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa tata kelola perusahaan dan financial distress berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian dari Yuna Winaya et al. Tahun 2020, pada tahun 2016 perusahaan telekomunikasi di BI yang diprediksi akan pilot adalah ada 4 perusahaan. Kemudian satu perusahaan lainnya diprediksi tidak pilot berdasarkan metode Z-score. Kemudian dari Hafsari et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap financial distress sedangkan ROE tidak berpengaruh terhadap financial distress. CR atau current ratio berpengaruh terhadap financial distress sedangkan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap financial distress. Kemudian dari Supriyanto dan Darmawan tahun 2018, WCTA atau working capital to total asset, RETA, return earning to total asset, EBIT, earning before interest and tax, dan BVOE atau book value of equity memiliki pengaruh positif terhadap financial distress yang dialami oleh perusahaan. Kajian literatur selanjutnya ada dari Cabacip et al. Tahun 2019 mengungkapkan bahwa MVETL atau Market Value of Equity to Total Liability dan STA atau Sales to Total Asset memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap indikasi financial distress. Sedangkan WCTA, RETA, dan EBITDA tidak berpengaruh terhadap indikasi financial distress di perusahaan. Kemudian dari Mudiarso dan Widiawati tahun 2018 mengungkapkan bahwa WCTA, RETA, EBITDA, dan MVETL berpengaruh positif terhadap financial distress. Dari Sari et al. Tahun 2020 mengungkapkan bahwa WCTA, RETA, EBIT, MVTL, dan STA tidak berpengaruh terhadap indikasi financial distress. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Yang pertama, hubungan working capital to total asset atau WCTA terhadap financial distress. WCTA merupakan rasio aktivitas yang mengukur seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba melalui kegiatan operasionalnya. Apabila aktiva lancar lebih tinggi daripada kewajiban lancar, maka peluang perusahaan dapat menghindari financial distress tersebut akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang saya simpulkan, yaitu rasio working capital to total asset atau WCTA berpengaruh positif terhadap financial distress. Karena semakin tinggi rasio WCTA yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi nilai Z-score. Nah, apabila nilai Z-score semakin tinggi, maka peluang untuk perusahaan menghadapi financial distress akan semakin menurun. Selanjutnya adalah hubungan retained earning to total asset atau RETA dengan financial distress. RETA adalah rasio profitabilitas yang berguna untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Nah, semakin tinggi rasio RETA yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, maka semakin tinggi juga nilai Z-score yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, apabila nilai Z-score semakin tinggi, maka peluang perusahaan menghadapi financial distress akan semakin menurun. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang dapat ditarik, yaitu retained earning to total asset berpengaruh positif terhadap financial distress. Selanjutnya yang ketiga adalah hubungan earning before interest and tax atau EBITDA terhadap financial distress. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva perusahaan di luar beban bunga dan beban pajak. Pada laporan keuangan, beban bunga dan beban pajak merupakan beban lain-lain yang di luar dari beban operasional perusahaan. Oleh karena itu, semakin perusahaan menghasilkan laba yang baik di luar dari pengurangan beban bunga dan beban pajak, maka perusahaan kinerjanya akan semakin baik. Hal ini berarti peluang perusahaan untuk menghindari financial distress akan semakin meningkat. Oleh karena itu, dapat ditarik hipotesis berupa earning before interest and tax berpengaruh positif terhadap financial distress. Karena semakin tinggi rasio EBITDA yang diperoleh oleh perusahaan, maka semakin tinggi nilai Z-score yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai Z-score yang akan dihasilkan, maka peluang perusahaan untuk menghindari financial distress akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah hubungan book value of equity to total liabilities terhadap financial distress.
Rasio ini menggambarkan seberapa banyak modal perusahaan yang diperoleh dari hutang. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai book value of equity to total liabilities, maka semakin tinggi pengaruh perusahaan terindikasi financial distress. Hal ini membuat saya mengambil hipotesis berupa book value of equity to total liabilities berpengaruh positif terhadap financial distress. Berikut adalah model penelitian yang dibuat oleh peneliti. Model penelitian yang digunakan adalah bersifat hubungan atau korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Berikut adalah operasional variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Yang pertama ada variabel dependen atau variabel Y, yaitu financial distress prediction. Dengan parameter z-score lebih dari 2,6 maka sama dengan 1, artinya perusahaan tidak mengalami financial distress. Yang kedua ada z-score lebih kecil dari 2,6 maka sama dengan 0, artinya perusahaan mengalami financial distress. Skala ukurnya merupakan skala nominal. Yang kedua ada variabel independen atau variabel X. Yang pertama ada working capital to total asset atau WCTA, diperoleh dari current ratio dikurang current liability dibagi total aset. Skala ukurnya berupa rasio. Yang kedua ada retained earning to total asset atau RETA, yang diperoleh dari retained earning dibagi dengan total aset dengan skala ukur rasio. Yang ketiga ada earning before interest and tax atau EBITDA, yang diperoleh dari earning before interest and tax dibagi dengan total aset dengan skala ukur rasio. Yang terakhir ada book value of equity to total liability, dengan diperoleh dari book value of equity dibagi dengan total liability dengan skala ukur rasio. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Yang pertama ada teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara database, karena data merupakan catatan peristiwa masa lalu. Kemudian jenis data yang digunakan merupakan data rasio karena diperoleh melalui pengukuran, dan sumber data dari situs resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian waktu, lokasi, dan objek penelitian. Waktu penelitian yaitu pada tahun 2019 hingga 2021, lokasinya dengan menggunakan situs BEI, dan objek yang diteliti yaitu perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI selama tahun 2019 hingga tahun 2021. Selanjutnya adalah teknik penetapan jumlah sampel. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI. Kriteria yang ditetapkan penulis yaitu perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 hingga 2021 dan masih aktif dalam memposting laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia selama tahun penelitian. Selanjutnya adalah teknik penarikan sampel. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel non-probability sampling, yaitu teknik purposive sampling. Dapat dilihat dalam tabel, ada 3 kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Yang pertama ada perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2019 hingga 2021, yang termasuk kriteria ada 28 perusahaan. Yang kedua ada perusahaan transportasi yang menerbitkan laporan keuangan periode 2019 hingga 2021, yang termasuk kriteria ada 23 perusahaan, dan yang tidak termasuk kriteria ada 5 perusahaan. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan disajikan dalam bentuk rupiah. Yang tidak termasuk kriteria ada 22 perusahaan, sedangkan yang tidak termasuk kriteria ada 6 perusahaan. Sehingga jumlah perusahaan yang menjadi sampel adalah 17 perusahaan. Data observasi selama tahun 2019 hingga 2021 sebagai sumber analisis adalah sebanyak 204 data. Hal ini diperoleh dari 17 perusahaan dikali dengan data per triwulan, yaitu dalam 1 tahun ada 4 triwulan, dan dikali 3 tahun, yaitu periode penelitian, yaitu 2019, 2020, dan 2021. Sehingga data sekunder yang diolah ada 204 data laporan keuangan perusahaan sektor transportasi selama tahun 2019 hingga 2021. Berikut merupakan 17 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
Data sekunder dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dan hipotesisnya akan diuji dengan aplikasi SPSS 25.0. Alasan penulis menggunakan aplikasi ini adalah karena aplikasi tersebut mendukung penelitian penulis sesuai dengan metode analisis data yang dibutuhkan oleh penulis. Pada pengujian hipotesis akan digunakan uji regresi logistik sebagai metode analisis data. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif dan yang kedua ada statistik inferensial. Statistik deskriptif dapat berupa tabel, grafik, diagram, dan lain-lain. Sedangkan statistik inferensial adalah digunakan untuk menganalisis data sampel sehingga dapat digeneralisasikan dan dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis regresi logistik sebagai metode analisis statistik inferensial. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah karena asumsi multivariate normal distribution tidak dapat dilakukan karena variabel dependen atau variabel Y merupakan variabel dummy. Dalam penelitian ini, analisis regresi logistik digunakan untuk menguji apakah WCTA atau X1, Reta atau X2, EBITDA atau X3, dan Book Value of Equity to Total Liability atau X4 mempengaruhi indikasi financial distress perusahaan. Oleh karena itu, model regresi yang dapat diambil adalah Z sama dengan 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 6,72 dikali X3 ditambah 1,05 dikali X4. Selanjutnya adalah tahapan penelitian untuk uji statistik logistik. Yang pertama ada overall model fit atau uji keseluruhan model. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen atau variabel X dapat mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Hipotesis yang dikembangkan adalah H0, yaitu model yang dihipotesiskan fit dengan data, dan H1, yaitu model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. Untuk menguji hipotesis 0 dan hipotesis alternatif tersebut, L ditransformasikan menjadi min 2 log L. Statistik min 2 log L menggambarkan bagaimana variabel bebas yang ditambahkan ke dalam model untuk memperbaiki model fit. Dengan adanya penemuan likelihood atau min 2 log L, berarti menunjukkan model regresi yang baik. Hal ini juga berarti bahwa data fit dengan model hipotesis. Yang kedua ada koefisien determinan atau Naegeleker R-square. Untuk mengetahui besarnya variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, maka dilakukan pengujian koefisien determinan. Nilai Naegeleker R-square berada di antara 1 hingga 0. Apabila skor mendekati angka 1, maka model dianggap semakin mendekati goodness of fit, artinya semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Namun apabila skor mendekati angka 0, maka model semakin dianggap tidak goodness of fit. Yang ketiga ada menilai kelayakan nilai regresi dengan Hosmer and Lemeshow goodness of fit test. Jika nilai Hosmer dan Lemeshow goodness of fit test sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Dan jika nilai Hosmer and Lemeshow goodness of fit lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak atau diterima. Kemudian yang keempat adalah tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi ditujukan untuk menghitung persentase nilai estimasi yang benar dan yang salah. Model yang dikatakan sempurna apabila persentase sebesar 100% pada setiap baris hasil uji SPSS. Jika model logistik memiliki homoskedastisitas, maka persentase yang benar atau korek akan sama di setiap barisnya. Kemudian yang kelima adalah pengujian hipotesis penelitian dengan kriteria. Yang pertama, tingkat signifikansi 0,05 atau tingkat kepercayaan adalah 95%. Dan yang kedua, apabila hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan signifikan p-value, yaitu jika taraf signifikan lebih dari 0,05 maka H0 ditolak, dan jika taraf signifikan lebih dari kurang dari 0,05 maka H0 diterima.
Baik, sekian presentasi dari saya. Kritikan yang membangun diharapkan untuk perbaikan selanjutnya. Saya Marcelina Saskia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.